Sekali lagi gue mau minta maaf dah. Maafin semua kesalahan-kesalahan gue dah. Enggak, Leo. Kesalahan lu tuh udah terlalu banyak. Lu nggak pantas dimaafin. Lu udah memperkosa kakak gue dan lu juga udah mengadu domba kita berdua. Enggak, gue nggak akan pernah maafin lo. Dok, adik Anda dok, kondisinya tiba-tiba memburuk dok. Lu tuh jahat, mau bunuh ibu gue, biar dok. Mbak, kalian ini bener-bener aneh deh. Udah ditolongin, bukannya berterima kasih, malah maki-maki lagi. Ibu kalian itu masih hidup. Itu bukan ibu kalian, dia masih ada di dalam. Dokter Leo sudah mempertaruhkan reputasinya untuk mengoperasi pasien tanpa izin kalian. Dia juga yang telah membayar semua biaya tunggakan rumah sakit. Kalian harus minta maaf sama dia. Bu, Ibu. Kenapa kalian menangis? Ibu kan belum mau mati. Ibu nggak boleh ngomong gitu. Ibu nggak akan meninggal. Dan ibu nggak boleh meninggal. Karena ibu kan selamanya sama kita. Ibu harus ketemu dengan dokter yang menyelamatkan nyawa ibu. Dia dokter yang baik sekali. Leo, mari kita bicara sebentar di luar. Baik, Dok. Permisi, Ma. Leo, ini benar-benar aneh. Walaupun kami telah memberikan obat yang terbaik di rumah sakit ini, tubuh adik kamu tidak dapat bereaksi. Obat-obatan itu sama sekali tidak dapat menolong adik kamu. Malah, kondisinya semakin parah. Leo, siapa Aida? Aida, Leo, kamu juga seorang dokter. Kamu pasti tahu, pengobatan itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga mental. Jika seorang pasien tidak ada semangat dan keinginan untuk sembuh, tidak ada satupun obat yang untuk menyembuhkannya. Dari tadi, adik kamu terus menyebut nama Aida. Siapa itu Aida? Dan di mana dia sekarang? Coba bawa dia ke sini. Mungkin Aida dapat menumbuhkan semangat adik kamu untuk sembuh. Aida. Aida. Ada Mama, Andre. Pelacur, ngapain kamu datang ke sini? Belum puas kamu nyakitin anak saya, hah? Belum puas? Pergi kamu dari sini. Pergi! Jangan kamu dekati anakku lagi. Hah? Nangis? Kamu pikir aku bisa dibohongi dengan air mata buaya kamu? Perempuan penggoda cara, sial! Hah? Ma. Ini kan rumah sakit, Ma. Nggak enak kalau didengar pasien-pasien yang lain, Ma. Biar semua orang tahu kalau perempuan ini membawa sial. Perempuan sial, pelacur. Oke, Ma. Biar Leo yang urus wanita ini. Mama masuk ke dalam, ya. Permisi, Dok. Dah.
maafin nyokap gue tadi ya. Dan juga gue minta maaf atas kejadian Liana tadi. Enggak, Leo. Justru tujuan gue kesini, gue pengen minta maaf sama lo. Pertama, gue udah nyelakain Andre. Kedua, gue juga salah paham sama lo. Waktu di ruang operasi, gue minta maaf. Gara-gara kejadian lo sama Lina, gue jadi selalu berprasangka buruk sama lo. Maafin gue. Gue bukan bermaksud untuk memperkosa Lina, Da. Gue cuma ingin ngetes dia. Setiap hari gue selalu mendengar Andre menyebut-nyebut nama kamu. Di situ gue baru tahu kalau Andre mencintai kamu. Tapi maaf, gue selalu beranggapan miring tentang pelacur. Oleh karena itu gue melakukan tes itu. Dan lu lulus. Dah, kamu tidak sama dengan pelacur-pelacur lain. Sekali lagi gue mau minta maaf, dah. Maafin semua kesalahan-kesalahan gue, dah. Enggak, Leo. Kesalahan lu tuh udah terlalu banyak. Lu nggak pantas dimaafin. Lu udah memperkosa kakak gue dan lu juga udah mengadu domba kita berdua. Enggak, gue nggak akan pernah maafin lo. Dok, adik Anda dok, kondisinya tiba-tiba memburuk dok. Dia sekarang dalam keadaan koma. Dre, bangun, Dre. Bangun, Dre. Buka mata lo. Lihat gue, Dre. Dok, bagaimana kondisi pasiennya, dok? Kalau sampai pagi nanti dia tidak juga sadar, maaf, itu berarti dia tidak akan pernah sadar lagi untuk selamanya. Enggak. Gua kesini ingin cari Sarah. Ayolah bos. Bos coba dulu. Saya jamin bos nggak bakal kecewa. Pokoknya gua mau Sarah. Kalau lu nggak bisa nyediain Sarah buat gue, mendingan gua nggak jadi ngeboking. Gini aja bos. Kalau bos coba dia, saya kasih potongan harga. Gimana? Lu jangan macam-macam sama gue ya. Lu pikir gue nggak ada duit? Dengar. Kalau lu bisa nyediain Sarah buat gue, 3 kali lipat lu gue bayar. Kalian dengar baik-baik. Jalanan ini bukan taman bermain kanak-kanak. Dan kalian berdua tidak bisa seenaknya keluar masuk tanpa seizin gua. Kalian semua adalah cewek panggilan milik gua. Kapanpun kalau gua panggil, kalian harus datang. Paham? Iya, Bang. Satu lagi. Jangan coba-coba pernah membangkang sama gua. Salah. Kalian pikir dia sudah bebas? Biar muka pelacur itu gue siram dengan air keras. Bang, gue tahu di mana Sarah. Ya Allah, sadarkan Andre ya Allah. Aku mohon, jangan ambil nyawanya dengan cara seperti ini. Dia orang yang baik, kasihanilah dia. Andre, selama ini aku udah terlalu banyak nerima kebaikan kamu, tapi aku sama sekali belum bisa ngebalasnya. Andre, aku akan bacain Al-Quran ini buat kamu. Mudah-mudahan Allah masih mau nerima doaku. Tapi kalau enggak, berarti aku emang udah kotor. Aku gak pantas buat hidup. Kalau kamu sampai meninggal, aku akan nyusul, Andre.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Wa ma alaina ilal balaghul mubin. Qalu inna tatayarna bikum la ilam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum mina azabun alim. Saya keluarganya Ibu Aida. Sekarang saya lagi mencari Ibu Aida. Apa sus tahu di mana dia sekarang? Iya, Pak. Saat ini kamarnya ada di kamar 209. Kamarnya ada di sana. Rasain loh. Gue pengen bikin kamu hancur. Kalau sampai pagi nanti dia tidak juga sadar, maaf. Itu berarti dia tidak akan pernah sadar lagi untuk selamanya. Di sini nggak ada cewek lain kecuali yang lagi ngaji. Di mana lagi tuh pelacur sialan? Wah, gak mungkin. Pelacur kayak Sarah mana mungkin bisa ngaji. Sial tuh suster. Pasti udah bohongin gue. Sarah, hari ini nasib lu masih muncul. Tapi lu jangan senang dulu. Gua akan datang lagi untuk ngasih pelajaran buat lu. Qalu ma antum illa basyarun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa taqsibun. Qalu rabbuna ya'lamu